Salah satu warung sate paling laris di pinggir jalan provinsi antara Temanggung dan Magelang ini tak pernah sepi pembeli. Warungnya kecil, hanya bangunan semi permanen berdinding kayu dengan atap seng, sebagian dilapusi terpal biru. Tapi racikan satenya dikenal enak. Daging empuk, bumbu kacang gurih, dan sambal kecap pedas yang meledak di lidah. Warung itu dikelola oleh Pak Karno, pria tua ramah yang sudah berjualan sejak akhir tahun 90-an. Ia dibantu oleh keponakannya, Sari, gadis muda yang baru saja lulus SMA dan tinggal bersamanya. Orang-orang bilang warung itu ramai karena rasanya luar biasa. Tapi sebagian yang lain, terutama warga sekitar, berbisik hal lain. Kalau kau makan di sana malam-malam, jangan sekali-kali menengok ke arah dapurnya. Karena di sana ada sesuatu yang katanya tak pernah berhenti berdiri dan mengawasi. Sesuatu yang sudah ada jauh sebelum warung itu berdiri. Dan cerita ini datang dari mereka yang pernah merasakan sendiri kehadirannya. Selamat datang di Ruang Sunyi. Warung sate Pak Karno biasanya buka dari sore sampai tengah malam. Tapi pada malam itu, warung baru tutup lewat sedikit dari pukul 1 dini hari. Hujan turun deras sejak maghrib, membuat arus pelanggan melambat. Rata-rata baru datang setelah jam 11. Dan Pak Karno, seperti biasa, tak pernah menolak rejeki. Hitung-hitung lembur, Sar, ujarnya sambil tertawa pelan. Tangan sibuk membalik tusuk sate di atas arang yang mulai menghitam. Buat tambahan biaya kuliahmu nanti. Sari mengangguk, meskipun wajahnya terlihat lesu. Rambutnya yang diikat asal mulai lembab oleh uap dari bakaran sate. Ia baru beberapa bulan ikut pamannya bekerja, menggantikan Mbok Warti, pembantu lama yang sudah terlalu tua untuk mondar-mandir. Malam itu, selepas pelanggan terakhir pergi, mereka mulai beres-beres. Pak Karno menyiram bara api agar mati sempurna. Sementara Sari masuk ke dapur kecil di bagian belakang untuk mencuci peralatan. Dapur itu memang tidak nyaman. Penerangannya hanya satu bola lampu 5 watt yang sering berkedip. Dindingnya sebagian dari kayu lapuk dan bagian belakangnya langsung menghadap ke kebun bambu. Tak ada tembok, hanya tirai plastik yang digantung setengah hati. Sari tak suka berada di sana sendirian. Setiap kali ia masuk ke dapur, apalagi di malam hari, ada rasa aneh yang menyelinap ke tubuhnya. Seperti hawa dingin yang merayap dari ubun-ubun sampai ke tumit. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang membuat bulu kuduk berdiri dan jantung berdegap lebih cepat. Dan malam itu, perasaan itu lebih kuat dari biasanya. Ia sedang menyikat wajan bekas tumisan bumbu saat mendengar sesuatu. Ketukan. Pelan, lirih, seperti jari mengetuk papan kayu. Tok, tok, tok. Sari terdiam. Matanya melirik ke arah tirai yang menutupi sisi belakang dapur. Tirai itu diam saja, meski angin luar terdengar menggesek batang bambu. Tok, tok. Kali ini terdengar lebih dekat, tepat di balik tirai. Sari mencoba menelan ludah, tapi kerongkongannya terasa kering. Ia memanggil pelan. Pak. Tak ada jawaban. Ia meletakkan wajan dan mundur perlahan. Tapi saat langkahnya menjauh dari bak cuci, tirai itu bergerak. Bukan karena angin. Tirai itu seperti digeser pelan dari luar. Ia melihatnya. Jelas, ada bayangan di balik tirai itu. Tinggi, kurus, rambutnya menjuntai sampai dada. Ia tak bisa melihat wajahnya, tapi tubuhnya tampak condong, seperti mengintip ke dalam. Sari ingin menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokan. Tirai kembali diam. Bayangan itu menghilang. Ia membalik badan, nyaris tersandung ember, dan berlari keluar dari dapur. Nafasnya memburu saat mendekati Pak Karno yang sedang menyapu daun-daun yang basah di sekitar warung. Pak, serunya tertahan. Pak Karno menoleh. Keniknya berkerut. Kenapa, Sar? Sari menarik napas dalam-dalam. Di dapur, ada yang lihat dari luar. Pak Karno diam. Dia tidak tertawa seperti biasanya, hanya menatap ke arah dapur, lalu kembali menatap Sari. Kamu lihat ya? Sari tak tahu harus menjawab apa.
Ia hanya mengangguk. Pak Karno mengusap wajah, suaranya berat ketika menjawab. Sudah lama aku nggak lihat dia. Kukira dia sudah nggak muncul lagi. Dia siapa? Yang dari dapur itu. Sari mematung. Jadi, Bapak juga pernah? Pak Karno mengangguk pelan. Dulu, waktu pertama kali buka warung ini, belum sampai seminggu, aku juga ngeliat bayangan tinggi, rambut panjang berdiri di belakang tirai. Kadang cuma berdiri, kadang jalan muter ke samping, tapi nggak pernah masuk. Sari merapatkan jaketnya. Terus, kenapa Bapak tetap buka di sini? Pak Karno menatap gelap malam, seolah mencari sesuatu yang tak terlihat. Waktu itu, aku sempat kepikiran nutup warung. Tapi ada orang tua sini yang bilang, biarin aja, jangan diganggu, jangan dipanggil, jangan ditantang. Lalu, kenapa muncul lagi sekarang? Suara Sari nyaris berbisik. Pak Karno tak langsung menjawab. Ia berdiri menatap dapur dari kejauhan. Entah, tapi biasanya kalau dia muncul ada yang mau terjadi. Sari menatap pamannya, tak mengerti. Maksudnya? Pak Karno hanya bergumam. Malam ini jangan pulang dulu, tidur di warung aja. Sari ingin protes, rumah mereka hanya 5 menit naik motor. Tapi ekspresi wajah pamannya membuatnya mengurungkan niat. Dan malam itu, mereka tidur di warung. Dengan lampu menyala, tapi Sari tak benar-benar bisa tidur. Karena beberapa kali, dari arah dapur yang gelap, terdengar bunyi piring beradu, gemerincing sendok, dan sekali waktu, suara seperti langkah kaki basah di lantai kayu. Namun, tak ada siapa-siapa. Dan sejak malam itu, semuanya mulai berubah. Pagi harinya, suasana warung kembali seperti biasa. Langit cerah, matahari bersinar hangat, dan pelanggan mulai berdatangan dari jam 10 pagi. Namun meskipun aktivitas berjalan normal, ada yang berbeda dengan cara Sari menatap dapur. Setiap ia melewati tirai plastik yang memisahkan area cuci piring dengan dapur utama, matanya selalu melirik cepat. Wajahnya tegang, seolah-olah sewaktu-waktu sesuatu bisa muncul dari baliknya. Pak Karno memperhatikan keponakannya diam-diam. Ia tahu apa yang Sari rasakan, dan sayangnya, itu belum selesai. Sore menjelang maghrib, saat warung mulai ramai, Pak Karno memanggil Sari duduk di bangku panjang di dekat tumpukan tusuk sate. Ia sedang merangkai daging ayam ketusukan sambil berkata, "Tadi malam, kamu nggak salah lihat." Sari mengangkat alis, menunggu kelanjutan. "Waktu kamu belum pindah ke sini 2 tahun yang lalu, ada kejadian." Ia berhenti sejenak. Matanya menatap bara api yang belum dinyalakan. Ada pelanggan tetap, supir travel. Malam itu, dia datang sendirian, sekitar jam 11:30 malam. Duduk di bangku dekat dapur. Sari menoleh ke bangku kayu panjang di sisi kiri warung, tepat menghadap tirai dapur. Bangku itu masih ada hingga kini. Dia pesan sate kambing. Waktu aku lagi bakar, aku dengar dia ngobrol. Suaranya pelan, kayak ngomong sama orang. Dengan siapa? Nah, itu dia. Kupikir mungkin dia lagi nelpon. Tapi waktu aku noleh, dia duduk sendiri. Sendiri banget. Sari merasa bulu kuduknya raik perlahan. Pas aku antar sate, dia senyum ke arah dapur, lalu bilang, "1 piring lagi, buat Mbak yang di belakang itu ya, Pak." Sari tak bisa menahan diri. "Maksudnya, buat yang di balik tirai?" Pak Karno mengangguk pelan. Waktu itu, aku langsung gemeter, tapi kutahan. Aku cuma jawab, "Siap, Mas." Sari menggigit bibir. Terus, dia makan sampai habis, 2 piring. Tapi yang satu nggak disentuh sama sekali. Tapi anehnya, pas aku balik setelah cuci piring, piring kedua itu isinya udah kosong. Sari menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membulat. "Beneran, Pak?" Pak Karno mengangguk pelan.
Setelah itu, dia nggak pernah datang lagi. Meninggal? Pak Karno tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah ladang kosong di seberang jalan. Sejak mendengar cerita itu, Sari jadi semakin sulit tenang. Ia mulai menghindari dapur, bahkan saat siang hari. Kalaupun harus ke sana, ia pastikan lampu menyala terang dan semua tirai tersingkap. Tapi tetap saja, hawa dingin itu seperti tak pernah pergi. 3 hari berlalu. Tidak ada kejadian aneh. Sampai malam keempat. Hari itu, warung sangat ramai. Ada rombongan dari arah Magelang yang berhenti dengan 2 mobil besar, lalu makan dan bercanda ramai. Sari melayani sambil senyum meski tubuhnya lelah. Mereka baru pergi lewat tengah malam. Setelah selesai membereskan semuanya, Pak Karno duduk sambil meneguk teh manis hangat. Sari masih mencuci beberapa peralatan kecil di dapur. Tiba-tiba, terdengar suara dari arah belakang. Klak, klak, klak. Suara itu seperti langkah kaki di lantai kayu dapur. Pelan, berat, dan tidak terburu-buru. Sari langsung menoleh. Ia tidak melihat siapa-siapa. Tirai tetap bergoyang pelan meski udara di dalam warung benar-benar hening. "Pak," panggilnya. Pak Karno sudah berdiri, sigap berjalan ke arah dapur. Tapi saat ia masuk ke sana, tidak ada siapapun. Tirai tidak bergerak, lantai tidak basah, semua peralatan bersih. Namun, salah satu wajan yang sudah digantung di rak jatuh dengan sendirinya. Brak! Sari memekik kecil, melangkah mundur dan menabrak ember. Pak Karno cepat-cepat meraihnya. "Udah, sini, kita tidur aja dulu." Malam itu, keduanya kembali tidur di warung. Namun, Sari terbangun sekitar jam 3 pagi. Ia terbangun bukan karena mimpi, tapi karena mendengar suara orang tertawa pelan. Bukan tawa manusia biasa, tapi suara serak, parauh, seperti suara nenek-nenek yang ditahan-tahan dari balik dada. Ia membuka matanya perlahan, pandangannya langsung menuju dapur. Tirai di sana berayun lembut. Dan di balik tirai itu, Sari yakin ada sepasang mata yang sedang menatap ke arahnya. Matanya tidak merah, tidak bersinar, tapi hitam pekat, tidak berkedip. Sari menggenggam ujung selimut. Ia tak bisa berpaling. Tiba-tiba, tirai itu menyibak sendiri, pelan, dan tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi suara itu masih terdengar, semakin dekat. Hah, hah, hah. Suara nafas berat, tepat dari arah wastafel dapur. Sari akhirnya menjerit. Pak Karno bangun dalam panik. Ia memeluk Sari yang gemetar hebat. Tak ada yang bisa ia lakukan malam itu kecuali duduk terjaga sampai subuh. Esoknya, Pak Karno menutup warung lebih cepat. Ia berkata pada Sari, "Kita harus bicara dengan orang tua sini." Sore itu, untuk pertama kalinya sejak ia membantu di warung, Sari melihat warung tutup sebelum azan maghrib berkumandang. Pelang buka diturunkan, meja-meja dilipat, arang tak disiapkan sama sekali. Pak Karno tampak lebih pendiam dari biasanya. Ia hanya bilang mereka akan jalan kaki ke rumah Pak Leman, tetangga paling tua yang tinggal sekitar 200 meter dari warung di pinggir jalan arah utara. Sari tak banyak bertanya. Kepalanya masih dipenuhi bayangan semalam. Sepasang mata hitam itu, tawa serak dari dapur, dan tirai yang bergerak sendiri. Langkah mereka menyusuri jalan kecil yang dipagari tanaman pagar dan rumpun bambu. Langit mendung, udara dingin dan angin membawa bau tanah basah yang menyusup sampai ke tulang. Rumah Pak Leman kecil dan tua. Dindingnya dari papan kayu, sebagian sudah mengelupas. Di teras, lampu kuning menyala temaram. Pak Leman menyambut mereka tanpa banyak bicara. Seolah-olah ia sudah tahu akan kedatangan mereka. Mereka duduk di kursi panjang yang dingin, dikelilingi semilir suara angin dari kebun belakang. Sari menunduk. Pak Karno berbicara pelan. "Maaf Leh, aku ganggu. Tapi dia mulai muncul lagi." Pak Leman mengangguk pelan, wajahnya tetap tenang. Dari dapur, Pak Karno mengangguk, "Keponakanku lihat sendiri. Bahkan semalam,
Dia dengar suara napas dan lihat mata itu. Pak Leman menghela napas panjang. Berarti waktunya sudah dekat lagi. Sari menatap antara takut dan bingung. Waktunya apa, Pak? Pak Leman memandangnya sebentar sebelum berkata, "Kalian pasti sudah tidak tahu cerita awalnya ya?" Pak Karno menunduk. "Aku nggak pernah cerita detail ke Sari." Pak Leman berdiri perlahan, mengambil cangkir teh dari meja kayu kecil. Ia menatap keluar ke arah ladang kosong yang terbentang di kejauhan. "Dulu, sebelum warungmu berdiri, tanah itu tempat tinggal seseorang. Namanya Mbok Ratmi. Orang sini manggilnya Mbok Sate." Sari menatap Pak Leman tanpa berkedip. "Dia jualan sate juga," bisiknya. Pak Leman mengangguk. "Jualannya sore sampai malam, sendirian, tanpa anak, tanpa suami. Katanya suaminya hilang di pasar waktu zaman kerusuhan dulu. Dia terus bertahan hidup sendirian di gubuk kecil sambil terus jualan sate." Pak Karno mengangguk pelan. "Aku dengar juga dulu begitu. Tapi kabarnya dia hilang kan?" Pak Leman menarik napas. "Iya, suatu malam dia nggak kelihatan. Warungnya gelap. Besoknya warga temukan tempat jualannya hancur, seperti dilempar-lempar. Daging dan tusuk sate berserakan." "Dia dibunuh?" Pak Leman menggeleng. "Gak tahu pasti, tapi ada satu hal yang bikin orang takut. Di dekat tungku bakarnya ada bekas darah, banyak, tapi tidak ada jasadnya sampai sekarang." Sari merasa seluruh tubuhnya menggigil. Dan sejak itu, beberapa warga yang lewat malam-malam dari arah kebun bilang masih lihat sosok perempuan rambut panjang berdiri di dekat tungku itu. Kadang duduk, kadang jalan, tapi matanya selalu hitam, kosong. Pak Karno menunduk dalam. "Waktu aku bangun warung itu, aku pikir sudah cukup lama dan aman. Tapi malam pertama aku bakar sate, aku dengar suara langkah dari belakang. Dan malam kedua, tirai bergerak sendiri." Pak Leman memejamkan mata sejenak. "Mungkin kau tak niat buruk, tapi kadang tempat yang lama tak boleh begitu saja kita pakai. Apalagi tempat yang punya dendam." Sari menelan ludah. "Terus kami harus gimana, Pak?" Pak Leman berpaling, suaranya pelan namun tegas. "Ada yang harus kalian kembalikan." "Kembalikan apa?" Pak Leman memandangi keduanya lama sebelum berkata, "Tungku lama, batu arang pertama, dan piring putih bergaris biru yang dulu selalu dipakai Mbok Ratmi. Itu semua masih ada di gudang belakang warungmu, kan?" Sari dan Pak Karno saling berpandangan. "Iya," jawab Pak Karno ragu. "Barang-barang lama yang aku kumpulkan waktu bersih-bersih awal bangun warung, aku taruh di gudang, nggak kepikiran apa-apa." Pak Leman mengangguk. "Itu miliknya, dan dia masih menunggunya." "Kalau dikembalikan?" tanya Sari lirih. "Mungkin dia akan tenang kembali, tapi kalian harus melakukannya malam ini, sebelum jam 12 malam. Pak Karno tampak ragu. "Kenapa harus malam ini?" "Karena semalam dia sudah menampakkan wajahnya. Itu tanda dia sudah merasa terganggu. Kalau tak dikembalikan, dia akan masuk, dan begitu dia sudah masuk ke dalam, dia tak akan keluar lagi." Sari menggenggam lengan pamannya erat. Mereka kembali ke warung dalam diam. Langit semakin gelap. Angin malam bertiup lebih tajam. Bulan mengintip samar dari balik awang. Begitu sampai, Tak Karno membuka gudang kecil di belakang warung. Di sana, di sudut ruangan berdebu terletak tumpukan barang yang tak pernah mereka sentuh sejak warung itu berdiri. Sebuah tungku tanah liat tua, pecah sedikit di sisi kanan, sekantong arang batu kering tapi masih utuh, dan piring putih bergaris biru dengan retakan halus di pinggirnya. Pak Karno mengangkatnya pelan, tangannya gemetar. Sari membantu menyalakan lilin. Mereka mengatur semua benda itu di tengah warung, tepat di depan dapur.
Jam menunjukkan pukul 11.40 malam. Sari berdiri di belakang Pak Karno, warung sunyi. Tak ada kendaraan lewat, tak ada suara angin. Seolah-olah seluruh dunia menahan napas. Pak Karno menunduk, ia berbicara pelan. "Maaf, kalau kami ganggu. Kami nggak tahu. Tapi ini semua kami kembalikan." Seketika itu, lampu warung mati, mendadak, tanpa angin, tanpa suara. Sari memekik, lilin satu-satunya bergetar, apinya mengecil. Tirai dapur berkibar pelan. Dari balik tirai, terdengar langkah kaki, basah, berat, seret, seret, seret. Sari menggenggam tangan pamannya kuat-kuat. Pak Karno tak bergerak. Siluet tinggi muncul di balik tirai. Rambut panjang menjuntai. Tubuhnya membungkuk sedikit. Tapi ia tak masuk. Dia hanya berdiri, menatap mereka, dan menghilang. Tirai berhenti bergerak. Lampu menyala kembali. Lilin mati sendiri. Pak Karno menghembuskan napas berat. Ia menatap barang-barang itu, lalu berkata pelan, "Mungkin malam ini dia sudah cukup." Sejak malam pengembalian barang-barang tua itu, suasana warung berubah perlahan. Sari merasa beban di dadanya sedikit terangkat, meskipun tak sepenuhnya hilang. Malam-malam berikutnya, suara aneh dari dapur berkurang. Tirai yang dulu kerap bergerak sendiri, kini diam saja. Pak Karno pun terlihat lebih tenang saat membakar sate. Senyum ramahnya kembali, meski kadang pandangannya masih menyiratkan kelelahan. Namun bukan berarti semuanya sudah berakhir. 1 minggu setelah pengembalian itu, Sari mulai menyadari sesuatu yang lain. Ketika malam semakin larut dan warung mulai sepi, ada perasaan aneh yang terus mengikutinya. Bukan lagi tentang bayangan di dapur, tapi tentang perasaan diawasi. Saat ia duduk di depan warung, merapikan meja atau menghitung uang hasil jualan, seolah ada mata yang mengintip dari balik gelap pepohonan di sekitar. Pernah suatu malam, saat ia hendak menutup warung, ia merasakan sesuatu yang dingin melintas di belakangnya. Ia menoleh, tapi hanya gelap yang membalas pandangannya. Kadang, ia mendengar suara langkah kaki yang lembut, seolah seseorang berjalan mengikuti dari kejauhan. "Pak," Sari suatu malam mengeluh. "Kenapa seolah-olah masih ada sesuatu yang belum selesai?" Pak Karno duduk di bangku plastik, memandang langit gelap yang bertabur bintang. Ini memang tempat yang susah untuk dilupakan. Kadang yang sudah pergi ingin tetap di sini, menunggu sesuatu. Sari menunduk. "Apakah dia belum benar-benar pergi?" Pak Karno mengangguk. "Aku rasa begitu." Mereka duduk dalam keheningan, hanya suara jangkrik yang mengiringi. Malam itu, sekitar pukul 11 warung sudah kosong. Sari sedang membereskan piring, sementara Pak Karno menyiapkan arang untuk persiapan esok hari. Tiba-tiba, dari arah dapur yang gelap, terdengar suara lirih. Pit, pit, pit. Suara itu bukan berasal dari peralatan dapur, bukan bunyi tikus atau serangga biasa. Sari membeku. Pak Karno menyipitkan mata, mencari asal suara. Suara itu terus berulang, pelan namun berirama, seperti panggilan. Sari mengumpulkan keberanian dan berkata, "Pak, mungkin dia masih ingin bicara dengan kita." Pak Karno mengangguk. "Aku juga merasakannya." Dengan hati-hati, mereka mendekati tirai dapur. Sari menggenggam ujung tirai dan menarik perlahan. Tak ada siapa-siapa. Namun di lantai, ada sebaran butiran kecil, seperti serpihan arang tapi berkilau seperti kristal. Pak Karno mengambil beberapa dan menatapnya dalam-dalam. "Ini bukan arang biasa. Ini sesuatu yang istimewa," katanya pelan. Sari merasa bulu kuduknya berdiri. "Apa maksudnya, Pak?"
Pak Karno menghela napas. Aku pernah dengar cerita dari orang tua sini. Kalau ada yang meninggal dengan dendam, sisa-sisa keberadaannya kadang meninggalkan jejak di sekitar tempat itu. Jejak yang bisa terlihat oleh orang-orang tertentu. Sari menatap ke arah serpihan itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pak Karno termenung. Mungkin kita harus mencoba bicara langsung. Keesokan malamnya, setelah warung sepi dan lampu mulai dipadamkan, Pak Karno mengajak Sari duduk di depan dapur dengan membawa beberapa perlengkapan sederhana. Sebatang lilin, segelas air putih, dan secari kain putih. Malam ini kita coba, katanya. Sari mengangguk walau jantungnya berdebar kencang. Mereka duduk berhadapan di antara bayang-bayang dapur dan lampu temaram. Pak Karno mulai bicara pelan. Kalau kamu benar-benar di sini, kami ingin tahu apa yang kamu inginkan. Kami nggak bermaksud mengganggu. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik dan gelegar halus di kejauhan. Tiba-tiba, angin dingin menyapu wajah mereka. Lilin bergetar, tapi tidak padam. Sari menahan napas saat tirai dapur perlahan tersibak. Dari balik tirai muncul bayangan samar, tinggi, rambut panjang menjuntai, wajah tak terlihat jelas. Sari berbisik, "Kami dengar kamu. Apa yang harus kami lakukan?" Bayangan itu tetap diam, tapi suara napas berat terdengar jelas. Pak Karno mengulangi, "Kami ingin bantu. Ceritakan pada kami." Beberapa detik kemudian, dari arah bayangan terdengar suara lirih, serak seperti bisikan angin. "Jangan. Lupakan aku." Sari menahan air matanya. "Kami tidak akan melupakanmu. Tolong beri tanda agar kami tahu bagaimana membantumu." Bayangan itu bergerak perlahan ke arah tungku tangah liat tua yang mereka kembalikan seminggu lalu. Sesaat, aroma asap kayu bakar menguar, hangat namun juga getir. Tirai kembali menutup. Suara itu hilang. Malam itu, keduanya terdiam, merasakan sesuatu yang berbeda. Malam berikutnya, warung tidak lagi diganggu suara-suara aneh. Tirai tetap diam, bahkan udara dingin yang biasa menyelinap terasa hilang. Sari menatap pamannya dan tersenyum lemah. Mungkin dia sudah merasa didengar. Pak Karno tersenyum tipis. "Tapi kita harus tetap waspada. Ini belum sepenuhnya selesai." Malam itu, warung sudah benar-benar sepi. Lampu-lampu jalan mulai padam satu persatu. Hanya cahaya temaram dari dalam warung yang masih menyala. Sari duduk di sudut warung sambil menyeka peluh di dahi. Malam-malam ini membuatnya sering sulit tidur. Pikiran tentang sosok yang mengawasi dari dapur terus membayangi. Pak Karno sibuk di dapur, menyiapkan arang untuk besok. Tubuhnya yang sudah rentah terlihat lelah, namun matanya tetap tajam dan waspada. Tadi siang, ada pelanggan yang tanya soal warung. Kata Pak Karno tiba-tiba, suaranya serak. Sari mengangkat kepala, menatap pamannya. "Apa katanya, Pak?" "Katanya, dulu warung ini tempat yang angker. Orang-orang takut lewat malam. Tapi sekarang malah jadi tempat favorit." Sari menghela napas. "Iya, Pak. Aku juga dengar cerita itu dari tetangga-tetangga." Pak Karno menatap ke arah dapur. Tapi mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik itu semua. Malam itu, seperti biasa, setelah semua pelanggan pulang, mereka berdua tetap berjaga. Tapi suasana malam berbeda. Ada ketegangan yang sulit diungkapkan. Sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari arah dapur. Tok, tok, tok. Sari menegakkan badan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pak Karno menoleh. Wajahnya serius. "Jangan takut, Sar. Mungkin itu dia yang mau bicara lagi." Sari menggenggam tangan pamannya, mencoba menenangkan diri. Mereka perlahan mendekati dapur.
Tirai plastik masih bergoyang lembut. "Siapa di sana?" Suara Pak Karno berat namun tenang. Tak ada jawaban, hanya suara nafas yang terdengar lebih dekat. Tiba-tiba, sebuah piring putih bergaris biru terjatuh dari rak dapur, pecah berantakan. Sari menjerit kecil, kaget. Pak Karno membungkuk, memungut pecahan piring itu satu persatu. "Kamu tahu, Sar, piring itu dulu dipakai Mbok Ratmi. Mungkin dia ingin sesuatu darinya." Sari terdiam. Tubuhnya masih gemetar. "Tapi apa yang dia inginkan?" tanyanya lirih. Pak Karno menatap pecahan piring itu, lalu menatap Sari. "Mungkin dia ingin diperhatikan lebih serius, bukan hanya dengan benda yang kita kembalikan, tapi juga dengan hati kita." Sari menatap pamannya bingung. Malam semakin larut. Mereka kembali duduk di bangku plastik, berdua dalam keheningan yang mencekam. "Tapi aku masih merasa dia mengawasi dari jauh," kata Sari pelan. Pak Karno mengangguk. "Itu tanda dia belum tenang sepenuhnya." Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara kentongan. Suara itu berirama, seperti kode. Sari menoleh, tatapannya tertuju ke arah jalan yang gelap. "Apakah itu pertanda?" tanya Sari. Pak Karno mengangguk. "Biasanya, suara itu tanda seseorang ingin memberi peringatan atau pesan." Suara kentongan itu semakin keras, memecah keheningan malam. Sari berdiri, wajahnya tegang. "Apa kita harus pergi ke sana?" tanya Sari. Pak Karno menggeling pelan. "Tidak, ini urusan dia dan tempat ini." Malam itu, mereka berdua memutuskan untuk tetap di warung menunggu apa yang akan terjadi. Beberapa jam kemudian, saat matahari mulai menyingsing, suasana warung tetap tenang. Tirai dapur yang biasa bergerak sendiri kini diam. Pak Karno tersenyum tipis. Mungkin dia akhirnya mengerti. Sari menghela napas lega. Namun dalam hatinya, ia tahu kisah ini belum benar-benar berakhir. Matahari pagi mulai menyinari warung sate itu, membawa udara hangat yang mencoba mengusir sisa dingin malam. Namun, di balik sinar cerah itu, suasana di warung Pak Karno dan Sari masih menyimpan getar tak kasat mata. Mereka berdua duduk menghadap warung, diam dan merenung. Sari akhirnya buka suara. "Pak, aku sadar satu hal. Ada hal yang tak bisa kita lihat dengan mata biasa, tapi tetap terasa nyata. Seperti ada yang terus mengawasi, bahkan saat kita pikir semuanya sudah selesai." Pak Karno mengangguk pelan. "Benar, Sar. Dunia ini penuh dengan cerita yang tak pernah kita pahami sepenuhnya. Kadang, yang terlihat dan yang kita yakini hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam." Mereka tahu apapun yang terjadi malam itu dan sebelumnya tak bisa dihapus begitu saja. Sosok itu, bayangan dengan mata hitam pekat di dapur warung, telah menjadi bagian dari hidup mereka. Bagian yang harus diterima, bukan dilawan. Di balik kehangatan sate yang mereka sajikan, tersimpan kisah yang mengerikan namun nyata. Kisah tentang dendam yang tak terucap, tentang jiwa yang menunggu keadilan, dan tentang ketakutan yang tak kunjung hilang. Kamu mungkin berpikir, itu cuma cerita lama. Tapi percayalah, saat kamu duduk di warung itu malam hari, dan kamu merasakan tatapan dari balik dapur, apakah kamu akan berani menoleh? Atau kamu juga pernah merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan di tempat yang kamu anggap biasa? Tulis ceritamu di kolom komentar. Kamu ingin tahu pengalamanmu? Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.